Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Belajar Arsitektur. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang arsitek yang berdomisili di Yogyakarta. Beliaunya cukup senior dan saya mengenalnya sudah lama dan ini adalah teman baik saya. Siapa yang saya maksud? Ini dia. Nama lengkap Dede Eka Tribowo. Tempat tanggal lahir Medan, tanggal 3 November tahun 1981. Jenjang studi SMU Negeri 1 Lokseu Mawe SMU Negeri 2 Lubuk Pakam UGM, Teknik Arsitektur. Pengalaman kerja. Cruzindo Artuar, CE Arkamaya Gratama, Bro, bangun rumah online. Bengkel Market, Dri, desain rumah idaman. Hei, halo bro. Halo juga. Gimana ini kabar nih? Udah lama kita nggak ketemu nih. Ya alhamdulillah Biasanya baik. kan kita kan sering nongkrong-nongkrong bareng gitu kita kan. Kalau mau ngelawan virus ya nggak apa-apa. Iya sih. Gimana proyek? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Kan ini teman-teman yang dari pemirsa ini kan belum tahu. Oke. Ya siapa Bang Bowo? Namanya Bang Bowo atau Kak Bowo atau Mas Bowo atau John Bowo? Apa ini enaknya kira-kira manggilnya? Ya enaknya karena saya dari Sumatera ya panggil aja Bang Bowo. Oh Bang Bowo, oke ya. Lebih kelihatan ganteng Tapi juga. aslinya dari Sumatera ya? Betul. Teman-teman Dari ini Medan. kan sebenarnya kan sudah domisili Jogja ya Betul. sebenarnya. Sudah 5 tahun jadi warga Bantul. Nah, udah 5 tahun dari warga Bantul itu gimana ceritanya itu? Dari mana dari Ya. Sumatera itu? Dulu saya lahir di Medan. Kemudian besarnya itu malah di Aceh. Kemudian kejadian dulu operasi militer, rame-ramenya saya balik lagi ke Medan. Kurang lebih 2 tahun di Medan, berangkat ke Jogja. Oh, jadi berangkat ke Jogja itu waktu Kuliah. sekolah? Oh, kuliah. Kuliah. Gitu ya. Jadi itu tahun 2001. Ya. Jadi perlu teman-teman tahu sebenarnya Bang Bowo ini itu teman dari saya sewaktu kuliah. Kuliah dulu kita kuliah di mana? Di UGM. Oh, di Universitas Gadjah Mada, ya. Jadi dari kuliah itu ke sini, terus sampai sekarang ya, sampai Iya. sekarang. Bahkan sekarang sudah berdomisili di Kota Jogja, Kabupaten Bantul. Betul. KTP-nya juga udah dari sini. KTP Bantul. Jadi ke sini itu pas waktu mulai kuliah ya. Kita kan ngambil jurusan arsitektur. Ngomong-ngomong dulu, kenapa sih mau ngambil arsitektur tuh? Ya sebenarnya sudah cita-cita dari kecil sih ya. Dari kecil. Dulu hobi gambar. Heeh. Ngabisin gambarnya, buku gambarnya ibu. Oh, Dari situ saya pikir cita-cita satu-satunya ya jadi arsitek. jadi arsitek. betul. Biasanya kan kalau anak kecil kan kalau ditanya cita-cita ya jadi pilot, jadi dokter. Oh. Ada yang jadi arsitek itu kayaknya jarang sih ya. Kok bisa kayak gitu? Ya karena saya orangnya beda ya. Oh, ya spesial. Kalau nggak jadi arsitek, Hah? jadi ustadz. Oh, jadi ustaz. Kalau nggak jadi ustadz, ya paling nggak hidupnya nggak susah. Oh, hidupnya nggak susah ya, Bu. Jadi orang senang. gitu Iya, ya gitulah. Iya, saya pernah melihat tuh di jalan-jalan tuh kayak orang senang terus kayaknya itu enggak. Oh itu yang itu ya. Saya itu paham. Oh iya. Cita-cita lain selain arsitek, selain jadi ustadz atau jadi apa tadi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak banyak pilihan sebenarnya. Memang dari awal memang maunya jadi arsitek Betul. ya. Karena dari kecil itu saya udah bantu orang tua kerja bangunan. Nah, Jadi yo pahamnya itu, saya pengen teruskan itu juga. Gitu. Makanya mbak saya itu ngambil sipil dan aku ngambil arsitek. Oke. Dulu kan pas waktu kita kuliah kan kita belum begitu akrab gitu ya. Betul. Ibaratnya kita punya masing-masing punya teman-teman atau kelompok sendiri gitu kan. Saya ini kenal dengan Bang Bowo ini, Mas Bowo ini, itu justru malah waktu setelah kuliah ya. Setelah lulus, saya sempat main ke kosan ya waktu itu ya. Beliau ini waktu itu sedang mengerjakan maket. Nah, maket miniatur bangunan gitu ya. Dan kalau nggak salah sampai sekarang kan masih bergerak juga di bidang pembuatan maket itu ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang belum tahu tentang maket. Bisa dijelasin nggak buat teman-teman itu? Ya seperti yang disebutkan tadi, maket itu adalah miniatur bangunan ya. Penyajiannya dalam skala tertentu. Kemudian biasanya maket itu untuk presentasi. Bisa untuk presentasi proyek, bisa untuk presentasi mahasiswa ketika
ngambil TA. Oh ya, Nah, seperti itu. Jadi memang itu semacam wajib ya. Iya, ini wajib contoh belajar. maket dari sini. Hasilnya lumayan bagus. Tapi kalau saya yang buat pasti lebih bagus lagi. Oh gitu. Ya, perlu diketahui teman-teman ya, maket ini dibuat dengan manual, maksudnya perangkaiannya manual, tapi untuk potongnya bisa rapi seperti ini. Waktu itu dibantu oleh Bang Bowo ya dengan menggunakan alat potong laser ya. Betul. Nah, jadi teknologi sekarang udah sangat memudahkan untuk teman-teman membuat maket. Hasilnya bisa rapi, nanti bisa dilihat secara detail ya. Itu seperti itu. Dulu sebelum pakai mesin laser, kita motongnya manual. Wah, luar biasa melelahkan zaman dulu itu. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah punya mesin cutting sendiri. Jadi kita bisa ngerjakan maket itu lebih rapi dan lebih cepat juga. Jadi sekarang itu usaha di bidang marketnya itu memang masih jalan. Masih. Ya? Apa namanya? Ini? Bengkel maket. Oh, bengkel market. Nah, teman-teman baik untuk mahasiswa maupun profesional yang menginginkan atau memerlukan market untuk presentasi di tugas kuliah, untuk presentasi di tugas akhir atau untuk project. Nah, nanti bisa nih hubungin Bang Bowo nih untuk pembuatan marketnya. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak tentang market ya, tentang usahanya market, pembuatan market, dan sebagainya. Yang aku tahu nih, kan selain market juga bergerak di bidang desain juga sekarang. Mungkin teman-teman nih belum tahu juga bahwa Bang Bowo ini juga menjalankan usaha di bidang desain arsitektur. Itu gimana awal mulanya ceritanya selain market tadi? Nah, perjalanannya dulu saya bersama teman-teman berempat itu membuka studio bareng termasuk dengan Mas Bondan. Nah, kemudian sambil berjalan itu sebenarnya kita membagi kantor itu menjadi dua divisi. Divisi desain dan divisi market. Dan kebetulan saya dan teman saya Aji itu memegang divisi market. Nah, ada satu kejadian, ada klien, dia itu minta didesainkan rumah tinggal, yaitu di daerah Jalan Palagan ya. Nah, kemudian setelah kita eksekusi oleh tim desain ya, maksudnya, itu setelah beberapa kali kita kasih alternatif kok nggak ada yang cocok kliennya. Nah, kemudian saya coba memberanikan diri untuk, ayo deh tak bantu, tak buatkan desainnya juga gitu. Nah, nggak tahu gimana ketika saya coba ngasih alternatif desain, langsung deal ke kliennya. Nah, dari situ saya berpikir, wah ternyata di luar bakat saya yang luar biasa di market, saya juga bisa desain ini, gitu kan. Nah, dan entah gimana kejadiannya, kami berempat kemudian memutuskan bubar. Bubar itu karena beda visi ya, bukan karena hal lain. Nah, dari situ saya coba untuk mulai menekunin desain. Kemudian nggak lama dari situ saya buat studio saya sendiri yang saya beri nama Desain Rumah Idaman. Dari situ masih panjang lagi sebenarnya. Karena beberapa kali saya sempat join sama teman-teman untuk membesarkan biro. Dan kembali masalahnya memang perbedaan visi ya. Perbedaan visi dan mungkin hal-hal lain juga. Nah, membuat kami itu tidak cocok. Kemudian saya saat ini berpikir untuk menggerakkan biro ini sendiri saja. Tanpa dibantu oleh teman-teman. Artinya ketika posisi saya sudah sendiri, saya berhak untuk memberi perintah ke anak-anak agak lebih bebas sebenarnya. Begitu. Keputusan-keputusan ada di kita. Artinya nanti ketika biro berjalan itu nggak ada selisih pendapat. Jadi ada perjalanan yang cukup panjang ya, dari mulai apa ya, dari kuliah, setelah kuliah terus kita pernah join bareng, setelah itu kan punya jalan sendiri-sendiri ya. Betul. Saya sendiri juga mungkin tidak begitu mengetahui apa yang dijalani oleh Bang Bowo ini ya, ternyata seperti itu ya, cukup panjang juga. Panjang dan berdarah-darah, saudara-saudara. Dan berdarah-darah katanya. Karena saya sampai muntah darah. Kena asam lambung. Aduh. Ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Tetap Stresnya jaga tinggi, kesehatan. arsitek itu stresnya tinggi. Jadi kalau bisa menghindari tekanan-tekanan. Ketika kita bekerja bersama teman dan itu menimbulkan tekanan yang nggak perlu, saya kira sebaiknya memisahkan diri dan bergerak masing-masing. Itu aja sih pesan saya. Iya ya, dan memang tekanannya tinggi ya. Kita juga harus pinter-pinter untuk ngambil waktu untuk refreshing ya. Betul. Apa refreshing kita? Mancing. Mantap. Kita ada channel mancing loh. Nanti bisa dilihat di channel YouTube yang lain ya tentang mancing.
Oh, tadi ini perjalanan ini gimana di sela-sela yang desain tadi? Nah, ketika berjalan dulu bareng teman di satu biro itu, saya juga menyempatkan diri untuk membuat biro sendiri untuk market. Namanya bengkel market. Ini waktu sudah bergerak sendiri atau masih bareng sama teman? Masih bareng teman. Masih bareng teman. Oke. Artinya di awal itu kita bareng teman itu juga pengen ikut ngebesarkan bengkel market. Tapi ketika waktu berjalan, karena kita punya pihak ketiga juga, artinya ada investor di situ, itu bengkel market divisinya saya pisahkan. Itu yang dipegang oleh teman saya yang lain lagi. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Jadi tapi tetap dari segi pekerjaan saling support gitu kan? Pasti. Misalkan desain butuh market, kemudian di support sama bengkel market. Iya. Banyak juga klien yang memang lebih ngeh ketika kita presentasikan lewat market. Oh iya. Nggak hanya dari 3D. Ini poin penting ya buat teman-teman. Mungkin perlunya market untuk presentasi seperti itu. Jadi si klien bisa langsung membayangkan ya seperti apa gitu kan. Walaupun sekarang sudah banyak gambar 3 dimensi ya. Betul. Tapi keberadaan market masih dibutuhkan gitu loh. Istilahnya kalau gambar 3D itu ya 3 dimensi ya. Tapi kalau market ini bisa dikatakan ini 4 dimensi. Karena kita bisa ngelihat dari semua sisi. Bisa dipegang juga. Nah, ini jadi bentuk bangunannya kan kelihatan jelas banget. Nah, makanya beberapa klien lebih suka presentasi lewat market. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang DRI ya, desain rumah idaman, itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Dulu karena saya bergerak online ya, kerja remote, saya yakin kalau pangsa pasar itu nggak hanya offline ya, klien-klien yang ketemu langsung dengan kita. Di luar sana banyak orang-orang membutuhkan jasa desain, tapi bisa kita hubungi via online. Oh gitu. Makanya kemudian saya buat DRI itu dalam konsep, ya kita lebih marketingnya ke online. Jadi konsep pemasarannya secara online. Betul. Kan? Ketika gambar kita kerjakan dari Jogja dan terutama ya karena online ini tadi ide-ide kita untuk nyampe ke sana itu butuh gambar kerja ya, gambar kerja yang detail pastinya. Nah, ketika nanti dikerjakan oleh tukang lokal sana, mereka paham maksud kita itu apa gitu. Makanya kita menguatkan di detail-detail gambar kerja nantinya. Jadi kalaupun nggak bisa ketemu dengan klien, itu komunikasi bisa via ini bisa. ya? Sekarang sudah ada email, sudah ada WA, bahkan mungkin Zoom ya. Lebih canggih lagi zaman sekarang ini. Tapi ada ini nggak dari konsep online itu ada kelemahannya nggak? Ada kendala nggak sejauh ini? Pasti ya. Kadang-kadang ada maksud-maksud klien itu yang nggak nyampe ke kita. Itu biasa menurut saya. Maka ketika gambar kita sampai ke sana dikerjakan mereka itu nggak mesti 100% sesuai dengan gambar. Oh iya. Ada penyesuaian-penyesuaian semisal material ya. Mungkin material yang kita gambarkan itu langka di lokasi kliennya. Kemudian ada detail-detail itu yang tukang sana itu nggak bisa hal-hal seperti itu. Iya betul. Ya tapi itu biasa sih menurut saya. Dan ketika artinya bentuk bangunan itu masih mengikuti desain kita ya, saya kira itu sudah cukup berhasil ya. Jadi tetap ada penyesuaian di lapangan dari desain yang sudah dibuat itu bisa saja berubah ya karena kan kalau kita nggak bisa langsung survei atau meninjau ke lokasi mungkin kita nggak bisa mengontrol apakah bangunan itu benar-benar sesuai dengan desain kita kan. Betul. Tapi itu hanya kasus yang saya kira nggak banyak ya. Karena beberapa kali saya kalau main ke Jakarta itu mesti mampir ke rumah-rumah klien. Itu hasilnya sesuai sih, sesuai dengan gambar. Kalau dari pangsa pasarnya sendiri gimana? Kalau masalah segmen pasar ya, DRI sendiri menyasar ke segmen menengah bawah mungkin ya. Mungkin semua pangsa pasar kita ambil. Kadang-kadang ada klien itu yang ada untuk arsitektur ya, itu mengambil batasan bawah. Artinya ketika luasan bangunan 50 meter persegi itu tetap dihitung 100 meter persegi misalnya. Nah, batasan-batasan seperti itu yang minimal luas. Nah, seperti itu. Kalau DRI nggak seperti itu. Semua segmen kita ambil. Kita nggak ngebatasi style kita juga. Kita bisa mengerjakan style modern, style Bali, style etnik. Jadi tidak ada batasan soal style. Betul. Ya? Apa saja yang penting dikerjakan dengan kaidah arsitektur yang benar. Betul. Karena kita paham konsumen di Indonesia itu beragam banget. Dan saya pikir nggak
nggak etis ya ketika kita membatasi pada style tertentu. Makanya ketika kita mengambil pasar seluruh Indonesia, kita harus bersiap-siap mempelajari semua style yang ada. Seperti itu. Terus biasanya nih kalau ada teman-teman nih, misalkan dari sahabat-sahabat desain arsitektur, ada yang tertarik, lagi ingin membuat bangunan, baik itu rumah tinggal, ruko, kafe, dan sebagainya, itu prosedurnya gimana? Nanti bisa dicek dulu di web kami, desainrumahidaman.co.id. Itu nanti dibaca-baca dulu aja. Itu banyak portofolionya ya. Ada contoh-contoh desain, ada testimoni, dan ketika cocok nanti tinggal menghubungi WA yang tertera di web. Oh gitu. Dari situ nanti kita komunikasi mengenal detail-detail mengenai bangunannya. Seperti itu. Oh iya. Jadi ada langsung tinggal hubungin aja ke nomor WA. Nanti langsung tahap selanjutnya gimana dijelasin di situ ya. Betul. Itu produk yang diberikan itu mencakup apa saja ya? Jadi output dari itu ada 3 yang kita bagi menjadi yang pertama paket 1 itu denah dan 3D. Biasanya yang menggunakan paket 1 ini developer sih. Karena biasanya mereka untuk jualan itu yang dibutuhkan ya brosur dulu kan ya. Ada denah dan 3D-nya. Kemudian untuk paket 2 itu biasa ya masyarakat umum. Jadi ada paket denah, 3D, dan ada gambar kerjanya. Gambar kerja ini yang memuat detail-detail sebuah rumah tinggal. Semisal ukuran pintu jendela, kemudian struktur, kemudian juga pemipaan. Itu detail nantinya. Tadi sempat disebutkan ada 3D. Ya, 3D itu maksudnya gimana? 3D itu gambar desain secara 3 dimensi ya. 3 dimensi. Ada eksterior, ada interior. Eksterior itu nanti penampakan dari luar bangunan. Penampakan luar bangunan. Betul. Seperti apa bangunan itu? Betul. Jadi bisa dibayangkan, oh bangunannya itu seperti ini ya bentuknya, ada jendelanya modelnya seperti ini, Betul. kelihatan warna catnya seperti ini gitu ya. Oke. Kalau interior juga berarti sama. Jadi penataan furniturnya seperti apa, bentuk furniturnya seperti apa, itu yang kita gambarkan. Oh ya, oke. Plus gambar kerja detail ya, Iya. detail tentang itu tadi. Jadi produknya memang lengkap sekali ya sebenarnya. Iya, Jadi insya Allah. itu produk dari DRI Bang Wo ini nanti begitu diserahkan ke klien sudah bisa langsung digunakan untuk pembangunan ya. Betul. Sebenarnya. Tapi kira-kira kan gini, ada klien itu yang setelah menerima gambar desain kemudian melaksanakan pembangunan itu kadang masih ada yang bingung-bingung nih. Mungkin itu masih bisa nggak konsultasi? Boleh. Kita memang membuka konsultasi sampai pembangunan selesai. Oh, gitu. Artinya ketika tukang di lapangan bermasalah ya karena jarak tadi Jarak, betul. pasti ada komunikasi lanjutan kan ya. Itu kita ladeni. Nah, mantap ini berarti kan. Berarti Full service. full service. Betul. Nah, bagi masyarakat, bagi teman-teman sahabat belajar arsitektur jangan khawatir. Jadi kalau setelah menerima desain itu bukan langsung lepas. Jadi tetap ada konsultasi boleh ya sampai selama pembangunan ini sampai selesai pembangunan Sampai pun selesai masih pembangunan. dibantu ya. Nah, seperti itu. Nah, Kadang-kadang juga ada klien-klien yang sambil jalan itu minta perubahan-perubahan. Semisal perubahan pagar seperti itu. Kadang kan mereka membayangkan desain dan membayangkan ketika sudah dibangun kan beda ya. Oh, gitu. Itu tetap kita laden. Oke, mantap. Nah, dari sejauh ini nih, kira-kira kalau menurut Bang Bo nih, apa sih keuntungan masyarakat yang ingin membangun rumah, membangun kafe, pokoknya ingin membuat sebuah bangunan itu menggunakan jasa arsitek dan yang tidak? Keuntungannya apa sih kalau menggunakan arsitek itu? Jelas banget sih ya keuntungannya ya. Karena ketika sesuatu tidak terdesain dengan benar, itu pasti hasilnya juga nggak akan maksimal. Kita juga mendesain nggak asal menampilkan tampilan wah ya, tapi susunan ruang juga kita perhatikan. Bagaimana sebuah rumah itu pencahayaan alaminya maksimal, penghawaannya jalan, sirkulasinya enak, itu butuh ilmu tersendiri. Jadi nggak semua masyarakat awam itu paham sampai ke sana. Jadi akan lebih baik kalau mereka itu ketika membangun rumah, hubungi arsitek. Itu penting. Saya tekankan, itu penting. Karena ketika bangunan sudah jadi, itu bukan pekerjaan gampang ya, merubah-rubah bangunan. Merubah 3D mungkin oke ya, proses revisi-revisi seperti itu ya. Mudah ya. Betul. Tapi ketika sudah dibangun, itu nggak mungkin seenaknya dibongkar. Banyak kasus bahkan ada klien-kliennya itu ketika membangun rumah sendiri, di tengah jalan bingung. Ini mau diapain? Padahal belum sampai atap. Jadi mereka ketika membangun itu udah bayangan bentuknya itu udah nggak dapet. Gitu. Nah, ketika kita dipasrahkan untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan seperti itu,
kita sendiri sudah nggak enak gitu loh Iya, ngejalaninnya. Karena iya. kita sendiri sudah ngelihat, waduh, pola ruangnya gagal, katakan Oh. seperti itu. Bentuk atapnya, strukturnya, Oh. itu sudah susah. Harus seperti benerin itu. ibaratnya Betul, gitu ya. betul. Benerin Nah, makanya sesuatu yang berat. saya tekankan kepada masyarakat yang pengen bangun rumah, hubungi arsitek dari awal. Karena yang penting itu bukan hanya 3D. Kebanyakan klien juga mereka ngelihat dari Google ya, sekedar denah dan 3D-nya. Padahal kan itu masing-masing lahan itu dengan ukuran yang berbeda-beda itu konsepnya mesti beda. Pasti beda. Penataannya mesti beda. Seperti itu. Itu baru dari lahan ya. Betul. Dari kebutuhan ruang si pemilik juga beda. Betul. Dari tetangga sekitar juga beda Iya. kan seperti itu. Dan kondisi lahan tiap orang juga beda-beda loh. Jadi ada lahan yang punya potensi site seperti ini, Ya. misalnya seperti itu, banyak. Betul. Bahkan arah utara selatan juga berpengaruh ke desain sebenarnya. Oh iya. Banyak faktor. Itu makanya untuk teman-teman belajar arsitektur itu pentingnya menggunakan arsitek adalah seperti itu. Jadi jangan sampai menyesal di belakang ketika Betul. kita membuat bangunan dan ternyata bangunannya itu bangunan yang gagal. Ya. Gagal secara fungsi, secara struktur, bahkan mungkin secara estetikanya itu sangat-sangat disayangkan ya. Makanya perlunya arsitek di situ ya, Bang Bo ya. Jangan sampai sudah keluar ruang banyak, menyesal. Itu. Nah, itu Menyesalnya yang seumur penting. hidup lagi. Kan ngeri. Iya, apalagi bangunan rumah tinggal yang seumur hidup tadi ya. Betul. Benar. Kita kan ya kadang-kadang bangunan ini bukan hanya untuk tempat tinggal ya. betul. Kebanggaan juga. Kita sudah kerja keras untuk membangun rumah, masa hasilnya ecek-ecek kan nggak asik gitu. Iya. Kita pengen di rumah itu bikin istirahat dengan tenang kan ya. Tapi karena rumahnya gagal desain, tidur aja stres. Kan kasihan. Iya, benar. Nah, ini nih, sebagai seorang praktisi arsitektur ya, apa kira-kira yang ingin Bang Bowo sampaikan ke masyarakat mungkin teman-teman sahabat belajar arsitektur nih, kira-kira tentang arsitektur itu sendiri atau apa gitu yang bisa disampaikan? Terus terang ya, untuk proses menjadi seorang arsitek itu nggak gampang. Jadi dari kuliahnya yang kita lemburan kayak, waduh serem pokoknya. Kuliah arsitek itu serem, mahal, serem. Iya. Nah, kemudian ketika kita masuk dunia profesional ya, mulai bekerja, itu jatuh bangun seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mencapai titik di kita sekarang, itu nggak gampang gitu loh. Jadi mohon kepada masyarakat untuk lebih menghargai jasa arsitek. Jadi nggak tahu gimana sekarang, banyak arsitek-arsitek itu yang ditawar murah itu loh untuk harga jasanya itu tadi ya. Ya itu kembali ke arsiteknya memang. Tapi kan kita butuh mengedukasi masyarakat ya. Artinya kepuasan yang mereka cari dari sebuah bangunan yang terdesain itu nggak murah loh. Seperti itu. Iya. Nah, kita sudah menjalani titik sampai sini itu juga nggak murah juga gitu loh. Mari saling menghargai. Kita kolaborasi. Insya Allah arsitek itu akan punya tanggung jawab moral untuk memberi hasil terbaik kepada kliennya. Itu pasti. Karena prosesnya mereka untuk sampai sini itu, ya itu tadi. Sudah banyak cobaannya. Jadi, ayo kita kerjasama membangun rumah impian kalian semua. Ya, kolaborasi itu tadi. Saling menghargai. Seperti itu. Antara masyarakat dengan arsitek ya. Betul. Ketika masyarakat tidak bisa menghargai arsitek, nantinya pun mungkin produk dari arsitek juga akhirnya tidak bisa Nggak akan maksimal. Karena pilihannya pasti terbatas. Ketika kalian mau membayar arsitek dengan harga murah, itu yang muncul nanti arsitek-arsitek yang baru mencari pengalaman seperti itu. Dan sah-sah saja kalau klien itu nerima hasilnya ya. Tapi akan amat disayangkan ketika ternyata nanti mengambil resiko seperti itu dan terbukti gagal. Itu dampaknya akan seumur hidup. Itu pernah dengar sih, katanya sih masyarakat berpandangan seperti itu, berpikiran seperti itu kan kadang sekarang kan gampang tuh desain katanya, banyak di internet, terus nanti pakai komputer kan cepet jadi seperti itu. Itu kira-kira gimana kalau seperti itu? Sebenarnya yang ditawarkan oleh arsitek itu pengalamannya ya. Jadi untuk mengerjakan pakai komputer itu juga dari pengalaman kita bisa ngerjakan cepat, itu karena kita sudah berlatih bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti yang tadi saya sampaikan, hargai kami. Mari kita kolaborasi, mari kita kerjasama untuk menciptakan rumah impian kalian semua. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman sahabat belajar arsitektur, kita sudah cukup banyak mendengar dari Bang Bowo ya, founder, juga prinsipal arsitek dari Biro Desain Rumah Idaman, juga dari Studio Bengkel Market. Nah,
bagaimana tadi perjalanannya untuk menjadi seorang arsitek ya. Betul. Ternyata jatuh bangunnya itu cukup lumayan ini ya, panjang dan terjal juga gitu kan. Kemudian bagaimana beliaunya berpraktek di dunia arsitektur. Nah, kita cukup panjang tadi dengar kisah-kisahnya. Nah, mungkin dari teman-teman, sekali lagi dari sahabat-sahabat belajar arsitektur yang ingin membuat sebuah bangunan, apapun itu bangunan, misalkan rumah tinggal, atau kafe, atau hostel mungkin ya, itu bisa menghubungi Bang Bo langsung. Nanti lihat di deskripsi ya, websitenya apa, kemudian bisa juga menghubungi nomor telepon by phone atau by WhatsApp ya, WhatsApp message ya. Ya. Itu bisa menghubungi Bang Bo. Mungkin mau nanya-nanya tentang arsitektur juga boleh Bang ya? Boleh Boleh Bang. Tentang market juga boleh ya? Boleh, Atau Bang. mahasiswa-mahasiswa yang mau bikin market, nah itu bisa juga menghubungi Bang Bowo. Ya, kayak gitu. Oke, sudah cukup panjang sepertinya untuk obrolan kita hari ini. Oke. Nanti mungkin kita Belum sambung lagi lagi hitungan di titik. di mana? Di warung ya? Di warung boleh. Di warung. Saya boleh? yang milih. Oh, di situ yang milih. Nah, ini agak susah ini kalau beliau yang milih ini. Ini ada pilih apa saja yang penting maksimal 5.000 gitu. Iya. Iya, biasanya seperti itu. Oh. Wah, Ya, ini ya, ya. ngirit. Betul, kan minimalis. Betul. Oke, Bang Bo, terima kasih banyak Sama-sama. sudah menyempatkan waktu dan berbagi dengan kita semua, sahabat-sahabat belajar arsitektur. Kita sudah dapat wawasan yang lebih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih, dan semoga sukses untuk bironya ke depannya. Oke, sama-sama. Doa yang sama untuk R3 juga. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, begitu teman-teman. Ya, kita sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.